Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel hari ini di tanggal 7 di bulan 7 ya, 2024. Dan seperti biasa kita lihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya di 2,47% ya, cukup bagus. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan sekarang di posisi 40 di area netral ya, cukup bagus yang mengindikasikan bahwa sudah mulai ada volume ataupun transaksi yang terjadi ya pada Bitcoin ini guys. Oke. Dan tentu saja semuanya ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ada kenaikan di 2% guys dan masih mempertahankan harganya ya di 57.660 setelah kemarin ya sempat menyentuh di harga sekitar 53 ribuan ya. Nanti kita akan coba cek lebih jelasnya di pergerakan grafiknya ya. Dan untuk Ethereum juga ada kenaikan sedikit ya di 0,6% aja, begitu juga untuk BNB di 0,7% aja, dan untuk Solana di 2%. Meskipun kemarin ada kenaikan yang cukup lumayan ya. Kalian bisa cek untuk lebih jelasnya di pergerakan grafiknya. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini memang cukup bervariasi tapi kebanyakan memang hijau ya. Dan rata-rata perubahannya antara 2-3% guys. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin ini seperti yang terlihat di sini ya untuk time frame weekly diperlihatkan untuk harganya masih mempertahankan di sekitar 57.600-an dolar ya, dan kita akan tunggu ya untuk close candle di weekly hari ini guys, apakah akan naik atau justru akan turun di bawah Fibonacci retracement di sini ya. Kemudian untuk close candlenya di bawah Fibonacci retracement di sini ada kemungkinan untuk kelanjutan penurunan ya, apalagi nanti di trigger oleh beberapa news yang mungkin kurang bagus ya untuk Bitcoin ini. Dan untuk sebabnya kenapa Bitcoin ini turun sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Kalian bisa cek aja video sebelumnya. Di situ sudah kita bahas untuk sebab kenapa Bitcoin ini turun, dan sekarang sudah mulai ada recovery ya yang menunjukkan bahwa kemarin hanya goyang saja ya untuk harga Bitcoin karena adanya sedikit kepanikan di market khususnya untuk distribusi Bitcoin dan juga Bitcoin Cash yang dilakukan oleh Mt. Gox ya kepada para krediturnya guys. Dan ini menunjukkan bahwa para investor sebenarnya juga sudah mengantisipasi untuk penurunan ini sehingga mereka melakukan buy on the dip ya, dan ini biasa dilakukan oleh para trader ya untuk mengambil opportunity di saat adanya koreksi seperti ini guys. Oke. Jadi nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang cukup menarik yang tentu saja pertama masih berhubungan dengan ETF ya, khususnya untuk ETF spot Ethereum. Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan bahwa untuk ETF spot Ethereum ini diprediksikan oleh Grayscale akan ada sekitar 25% investor ini akan masuk guys, khususnya di Amerika Serikat ya. Dan tentu saja hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Grayscale yang mengungkapkan bahwa jika ETF spot Ethereum ini disetujui, sekitar 25% lebih banyak pemilih untuk Amerika Serikat akan menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam Ethereum ini. Dan tahun lalu ya, untuk survei ini menunjukkan bahwa sekitar 40% pemilih ingin menambahkan mata uang kripto ke dalam portofolio mereka, dan saat ini angka tersebut meningkat menjadi 47%. Motivasi utama di balik kecintaan orang Amerika ya yang baru ditemukan pada kripto adalah kekhawatiran mereka terhadap stabilitas keuangan karena inflasi dan biaya hidup yang tinggi melanda negara ini guys. Dan survei dari Grayscale ini menempatkan stabilitas keuangan dan kemampuan untuk membayar tagihan sebagai motivasi kedua. Masalah ekonomi secara historis terkait dengan kripto, pasokan Bitcoin yang terbatas memungkinkannya berfungsi seperti emas dan bertindak sebagai penyimpan nilai ya atau safe haven guys. Dan Grayscale menemukan bahwa semakin banyak orang yang mengenal mata uang kripto, semakin besar kemungkinan mereka melihat Bitcoin sebagai lindung nilai ya atau safe haven terhadap inflasi dan peristiwa ekonomi makro lainnya guys. Dan hampir 70% responden melaporkan bahwa memiliki beberapa jenis aset investasi dan sekitar 19% memiliki mata uang kripto. Dan kepemilikan sangat tinggi di kalangan pria sekitar 23%. Kemudian pemilih dari kulit hitam dan juga Hispanik sekitar 26% dan 32%, serta pemilih yang lebih muda untuk sisanya guys. Dimana 31% responden untuk Gen Z ya mengatakan bahwa mereka memiliki kripto, dan kelompok-kelompok ini juga lebih cenderung mengatakan bahwa inflasi telah meningkatkan minat mereka terhadap mata uang kripto. Dan terlepas dari jatuhnya FTX kemarin, masih ada banyak kecintaan terhadap kripto di negara ini. Sekitar 40% investor percaya bahwa portofolio mereka di masa depan akan memiliki Bitcoin guys. Dan ini menarik ya. Jadi memang banyak para generasi muda khususnya ya di Amerika ini
lebih suka untuk berinvestasi di aset digital ya, khususnya untuk kripto ini. Dan ini cukup menarik kalau kita melihat sekitar mungkin 20 atau mungkin 25 tahun yang lalu ya, dimana hal ini masih menjadi sesuatu yang tabu guys. Tapi untuk sekarang ini menjadi sesuatu yang menarik dan cukup berpotensi besar guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Bitcoinis, sini diinformasikan bahwa untuk Solana ini bangkit kembali setelah gagal ya menembus support di $118 pada saat penurunan kemarin guys, dan ini menunjukkan bahwa Solana masih sangat berpotensi untuk bisa naik dan juga menjadi salah satu aset digital yang cukup menjanjikan ya setelah Bitcoin, Ethereum ataupun XRP guys. Jadi Solana baru-baru ini mengalami kemunduran harga ya setelah gagal menembus di bawah level support di $118 yang krusial guys. Dan rebound ini menunjukkan minat beli yang kuat pada level support ini dan mencegah penurunan lebih lanjut dan menstabilkan harga guys. Dan itu terlihat dari pergerakan grafik untuk time frame weekly ya, terlihat di sini. Pada saat crash kemarin sempat menyentuh di harga sekitar $122 tapi sudah recovery kembali dan sekarang naik di $139 ya, dan kita akan tunggu apakah bisa menembus ya di area MA20 untuk time frame weekly ini, karena tentu saja jika seandainya ini bisa menembus untuk area di sini, kemudian untuk close candle di weekly sekarang bisa di atas area MA20 ini, maka ada kecenderungan untuk harga Solana bisa naik lagi guys dan bisa mencoba untuk retest di resisten sebelumnya ya, kemungkinan di sekitar harga $180 guys. Ini cukup menarik. Kemudian untuk info selanjutnya ya, ada berita yang cukup menarik juga ya kalau kita lansir dari Cryptopolitan, di mana Tron ini akan memungkinkan transfer stablecoin bebas gas fee guys pada kuartal keempat di 2024. Ini menarik banget ya. Jadi Justin Sun sebagai pencipta dari Tron telah mengungkapkan bahwa timnya sedang dalam proses untuk memungkinkan transfer stablecoin bebas gas fee pada kuartal keempat ya 2024 ini. Jadi sesuai pengumumannya, untuk solusi ini hanya akan berfungsi di jaringan Tron ya pada awalnya. Namun ia berencana untuk menerapkannya di ekosistem Ethereum dan juga semua jaringan publik yang kompatibel ya dengan Ethereum Virtual Machine untuk segera setelahnya. Dan Justin Sun ini belum memberikan banyak informasi ya tentang teknis dari solusi ini, dan biasanya ketika Anda melakukan transaksi katakanlah menggunakan Tron ataupun Ethereum, Anda harus membayar biaya gas untuk mengimbangi energi komputasi yang diperlukan untuk memproses dan memvalidasinya. Dan menurut pengalaman saya pribadi ya, jika kalian ingin mentransfer stablecoin khususnya untuk USDT di jaringan Tron, itu kalau nggak salah gas fee-nya itu $1 guys untuk setiap transaksinya ya. Ini setahu saya, dan mungkin di jaringan lain akan lebih mahal ya, khususnya di Ethereum guys. Dan biaya gas ini memang sering kali dibayarkan yang dalam mata uang kripto asli blockchainnya. Jadi untuk TRX untuk jaringan Tron dan ETH untuk jaringan Ethereum guys. Dalam skenario yang dijelaskan oleh Justin Sun ini ya, alih-alih membayar biaya gas dengan token asli, biaya tersebut akan ditanggung oleh stablecoin yang ditransfer guys. Artinya jika Anda mengirim USDT, sebagian kecil dari USDT tersebut secara otomatis akan digunakan untuk menutupi biaya transaksi guys. Jadi idealnya solusi ini harus mengintegrasikan suatu mekanisme untuk menghitung jumlah stablecoin yang setara dengan yang dibutuhkan untuk menutupi biaya gas. Dan hal ini kemungkinan akan didasarkan pada nilai tukar saat ini antara stablecoin dan token aslinya guys. Dan solusinya juga mungkin akan dikelola melalui smart contract karena mereka secara otomatis menangani konversi dan pembayaran biaya secara langsung dalam stablecoin. Jadi untuk kontrak-kontrak ini akan bertindak sebagai perantara dalam transaksi Anda untuk memastikan bahwa jumlah biaya yang benar. Kemudian apa artinya bagi validator ya dan juga para usernya? Jadi sekarang para validator ini perlu memperbarui perangkat lunak mereka ya untuk menerima pembayaran stablecoin untuk pemrosesan transaksi, dan ini mungkin melibatkan perubahan pada tingkat fundamental protokol blockchain Tron agar dapat mendukung rantai yang kompatibel dengan Ethereum dan EVM. Solusinya harus beradaptasi dengan arsitektur blockchain yang berbeda untuk kompatibilitas di semua rantai tersebut ya. Dan pengguna tidak perlu memegang token terpisah untuk melakukan transaksi stablecoin, menyederhanakan prosesnya terutama bagi mereka yang terutama mencoba-coba stablecoin ini ya, atau jika Anda membayar karyawan Anda dengan stablecoin ini. Menurunkan biaya transaksi tidak diragukan lagi akan meningkatkan seluruh pengalaman menggunakan blockchain ini, dan ini akan mempermudah orang untuk mengirim dan menerima stablecoin sehingga mungkin akan meningkatkan adopsi stablecoin guys. Jadi kita tunggu aja bagaimana untuk implementasinya, dan saya rasa ini cukup menarik ya dengan ide dari si Justin Sun ini, yang tentu saja hal ini akan menjadi salah satu kelebihan ya dari jaringan Tron itu sendiri,
yang kemungkinan besar juga bisa diikuti oleh jaringan-jaringan di blockchain lain guys. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa untuk penggunanya. Ini cukup menarik. Kemudian selanjutnya untuk informasi yang kita lansir dari Bitcoin Systemi ya, diinformasikan bahwa Binance menerbitkan guys untuk laporan reserve-nya ya atau cadangan terbarunya guys, dan ini sebenarnya sangat penting khususnya kepercayaan terhadap exchange ya, dimana jumlah untuk Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana dan juga Doge ini masih ada ya di dalam reserve Binance ini guys. Nah di sini selain Bitcoin, laporan tersebut juga mencakup USDT, Ethereum, BNB, Solana, FDUSD, SRP, SUSDC, kemudian TUSD, Dogecoin, Polygon, Polkadot dan beberapa token lain. Kalian bisa cek sendiri di informasinya untuk lebih jelasnya ya. Dan tentu saja dengan demikian terlihat bahwa aset Bitcoin dari pengguna ini mencapai sekitar 637 Bitcoin, meningkat 4,01% ya dibandingkan dengan laporan sebelumnya, yaitu di tanggal 1 Juni ya. Dan aset Ethereum mencapai 4.711 juta Ethereum, meningkat 1,01%. Aset USDT turun 2,54% ya menjadi 21,51 miliar dolar. Dan terakhir ketika kita melihat aset BNB pengguna, terlihat bahwa aset tersebut turun 0,67% dan turun menjadi 3.139,91 juta guys. Dan exchange untuk Binance juga memiliki total sekitar 2,84 miliar token XRP, 13,6 miliar token Doge, 60 triliun token Shiba dan 571 juta token ARB guys. Kalian bisa cek lebih lengkapnya ya di artikelnya. Dan tentu saja dengan keterbukaan ini ya, diharapkan untuk para pengguna dan juga para calon pengguna ini akan lebih percaya ya, atau bisa dibilang akan merasa lebih nyaman dengan adanya transparansi ini, yang artinya bahwa kesehatan dari exchange tersebut ini bisa kita pelajari dan kita bisa mengetahui secara luas guys. Ini menarik, dan sebenarnya juga dari beberapa exchange yang lain sudah melakukan hal-hal semacam ini, mengantisipasi pada saat FTX dulu ya, yang sempat amburadul untuk reserve-nya yang mengakibatkan FTX itu secara tidak langsung hancur guys ya. Oke, jadi cukup menarik, yang artinya untuk keberlanjutan dari Binance meskipun banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ya di 1 tahun terakhir ini guys ya. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita bisa sambung lagi ya di informasi berikutnya. Dan untuk informasi di seputar project baru, kalian bisa mampir di Telegram, baik Telegram group ataupun channel. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.